Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya ingin menerangkan Khalifah Umar bin Khattab, khalifah kedua dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum kita memulai pembahasan, apa sih arti dari Khalafatur Rasyidin? Khalafatur Rasyidin berasal dari dua kata, yakni khalafah dan ar-rasyidin. Khalafah berarti jamak atau dari khalifah yang memiliki arti pengganti. Khalifah adalah pengganti. Dan ar-rasyidin yaitu mendapat petunjuk. Jadi Khalafatur Rasyidin adalah para pengganti yang mendapat petunjuk. Sebelum kita membahas tentang Khalifah Umar bin Khattab, saya ingin memperkenalkan tentang khalifah-khalifah yang telah ada dari awal sampai terakhir, dari sampai Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dan kedua adalah Umar bin Khattab, ketiga adalah Utsman bin Affan, dan keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua yang berkuasa pada tahun 634 sampai 644. Dia juga digolongkan sebagai salah satu Khalafatur Rasyidin. Umar merupakan salah satu sahabat utama Nabi Muhammad SAW dan juga merupakan ayah dari Hafsah, istri Nabi Muhammad SAW. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar, Umar bin Khattab merupakan salah satu penasihat kepalanya. Setelah meninggalnya Abu Bakar pada tahun 634 Masehi, Umar ditunjuk untuk menggantikan Khalifah Abu Bakar sebagai khalifah kedua dalam sejarah Islam. Selama pemerintahan Umar bin Khattab, kekuasaan Islam tumbuh dengan sangat pesat. Islam mengambil alih Mesopotamia dan sebagai Persia dari tangan dinasti Sasani dari Persia, yang mengakhiri masa kekaisaran Sasani serta mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, dan Armenia dari kekuasaan Romawi. Saat itu ada dua negara adidaya, yaitu Persia dan Romawi. Namun keduanya telah ditaklukkan oleh Khalifah Islam di bawah pimpinan Umar bin Khattab. Sejarah mencatat banyak pertempuran besar yang menjadi awal penaklukan ini. Pada pertempuran Yarmouk yang terjadi di dekat Damaskus pada tahun 636 Masehi, 20.000 pasukan Islam mengalahkan pasukan Romawi yang mencapai 70.000 dan mengakhiri kekuasaan Romawi di Asia Kecil bagian selatan. Pasukan Islam lainnya dalam jumlah kecil mendapatkan kemenangan atas pasukan Persia dalam jumlah yang lebih besar pada pertempuran Al-Qadisiyah tahun 636 Masehi di dekat sungai Efrat. Pada pertempuran itu jenderal pasukan Islam, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas, mengalahkan pasukan Sasani dan berhasil membunuh jenderal Persia yang terkenal.
pada tahun 637 setelah pengepungan yang lama terhadap Yerusalem, pasukan Islam akhirnya mengambil alih kota tersebut. Umar diberikan kunci untuk memasuki kota pendeta Sophronius dan diundang untuk sholat di dalam gereja. Umar memilih untuk sholat di tempat lain agar tidak membahayakan gereja tersebut. 5 tahun kemudian Masjid Umar didirikan di tempat ia sholat. Umar melakukan banyak reformasi secara administratif dan mengontrol dari dekat kebijakan publik, termasuk membangun sistem administrasi untuk daerah yang baru ditaklukkan. Ia juga memerintahkan diselenggarakan dan sensus di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Tahun 638 Masehi, ia memerintahkan untuk memperluas merenovasi Masjid Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Ia juga memulai proses kodifikasi hukum Islam. Umar dikenal dari gaya hidupnya yang sederhana. Alih-alih mengadopsi gaya hidup dan penampilan para penguasa di zaman itu, tetap hidup sangat sederhana. Pada sekitar tahun ke-17 Hijrah, tahun keempat kekhalifahan Umar, mengeluarkan keputusan bahwa penanggalan Islam hendak dimulai dihitung saat peristiwa hijrah. Umar bin Khattab wafat dan dibunuh oleh Abu Lu'lu' atau Abu Fairuz, seorang budak yang fanatik pada saat akan memimpin sholat subuh. Fairuz adalah orang Persia yang masuk Islam setelah Persia ditaklukkan Umar bin Khattab. Pembunuhan ini konon dilatar belakangi dendam pribadi Abu Lu'lu' atau Abu Fairuz terhadap Umar. Fairuz merasakan sakit hati atas kekalahan Persia yang saat itu merupakan negara adidaya oleh Umar. Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu 20 Zulhijjah atau 23 Hijriah 644 Masehi, setelah wafat jabatan khalifah dipegang oleh Utsman bin Affan. Sifat-sifat yang dimiliki oleh Umar bin Khattab sebagai berikut: perhatian kepada rakyat, hidup sederhana, menepati janji, disiplin, adil, dan cermat. Demikian pembahasan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.